Oke, lama sekali terjumpa. Kali ini saya kembali dengan review buku. Lama sekali saya review buku. Dan sekarang itu ada di tengah perang melawan COVID-19, coronavirus disease 2019 atau yang disingkat dengan COVID-19. Nah, di tengah-tengah isolasi mandiri yang kita lakukan di rumah atau karantina atau social distancing atau apapun itu namanya, kita harus tetap bisa istilahnya bisa tenang, tidak stres, juga bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Salah satunya saya mau tawarkan itu baca buku. Nah, baca buku tuh sangat asik sekali. Ini saya mau kasih satu review, mungkin singkat saja, tidak panjang-panjang. Buku ini judulnya Durga Umayi. Ini bukunya. Buku ini ditulis oleh Romo Mangunwijaya. Jadi saya pernah review satu buku Romo Mangunwijaya juga yang judulnya Burung-Burung Manyar. Ini kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, kali ini saya mau review tentang buku ini. Sebenarnya saya mau review buku tentang saya mau review satu buku judulnya Patwa yang Membaca Kisah Cinta. Itu penulisnya Nevis. Saya lupa dia nama penulis, tapi buku cukup revolusioner juga karena yang tulis itu aktivis dari Latin Amerika. Tapi ya sudahlah, ini terkalah revolusionernya juga. Buat kan teman-teman perempuan, saya rasa ini bagus juga untuk kamu baca. Buku ini dicetak pertama kali itu tahun 1991 oleh ya penerbit Pustaka Utama Gramedia. Nah, buku ini dia tebal itu, dia halaman tuh ada 188 halaman. Tadi penulisnya sudah bilang ya, Romo Mangun. Sebenarnya saya agak bingung waktu, karena ini buku ini saya baca sudah cukup lama, saya baca di 2018. Jadi saya screening ulang lagi untuk bisa review supaya teman-teman juga bisa punya kisi-kisi buku ini sebenarnya isinya seperti apa. Karena dua buku ini ya rada-rada mirip ceritanya, tapi ternyata ada perbedaannya. Yang ini dia lebih ke menekankan ke perempuan. Tokoh utamanya tuh perempuan. Namanya Tiwi. Nah, buku ini punya cerita, itu punya alur tuh menurut saya unik maju mundur, dan cara menulis dari Romo Mangun sendiri tuh punya ciri khas sendiri. Selalu punya ciri khas, yaitu macam mencampurkan kebudayaan gitu. Jadi ada nilai-nilai filosofis, ada antropologinya, tapi juga kaya dengan bahasa, terus perwayangan kayak gitu, selalu identik dengan itu. Nah, di sini bahkan ada dia punya prawayang. Sebelum masuk ke ceritanya tuh ada prawayangnya, dan campur bahasa Jawa dicampur dengan bahasa Indonesia, ada dikasih keterangan bahasa Indonesia. Dan yang menarik dari buku ini, dia punya catatan kaki cukup banyak. Terus kalau mau baca, saya rasa saya sarankan untuk mungkin baca ulang, atau karena alurnya maju mundur, jadi memang harus baca betul-betul, memaksa kita untuk bisa mengerti alur ceritanya dan cukup baik. Buku ini dia bercerita tentang perempuan yang sebenarnya perempuan dari kelas menengah. Dikisahkan itu pada sebenarnya latar kisah ini, latar waktunya tuh di tiga periode sebenarnya. Zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan Indonesia. Jadi dan cara penulis menggambarkan situasi dan cerita dari ketiga periode zaman itu, peperangan, gerilya, aktivisme, pikiran-pikiran, ide, bahkan mengkomparasikan atau membandingkan antara, ini kan diterbitkan tahun 91 ya, jadi membandingkan antara waktu sebelum kemerdekaan, baru-baru mau mencapai kemerdekaan, bahkan setelah kemerdekaan itu seperti apa, tapi dari sudut pandang perempuan dan dari kaum tertindas. Dari istilahnya Tiwi yang tokoh utama dalam buku ini, itu dia anak seorang dia bilang Nilka, itu jadi kopral gitu. Jadi pada zaman Belanda ada tuh tentara-tentara yang kelas bawah begitu. Tapi dia kemudian bermetamorfosis menjadi seorang perempuan yang punya peranan yang cukup penting. Dong bilang sebagai call girl begitu, terlibat dalam berbagai intrik politik, jadi call girl. Jadi
dia bisa bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Mirip-mirip kalau kamu pernah baca buku atau nonton, yang saya pernah review bukunya Paulo Coelho yang Matahari, itu dia mirip-mirip, tapi ini yang Indonesianya coy. Jadi ini yang Indonesianya kawan-kawan. Jadi buat saya tuh ada banyak istilah, terus banyak istilah yang menarik, terus situasi, tempat, latar, waktu, bahasa yang kemudian bisa buat kita flashback ke belakang. Oh, pada waktu itu tuh dong sebut ini tuh kayak begini, dong sebut jenderal tuh seperti ini, dan percampuran bahasa dalam buku ini tuh pokoknya kalau terbaca baik-baik tuh kayak rada-rada bingung gitu, karena dia pakai bahasa Belanda campur bahasa Indonesia campur masuk bahasa Jawa, terus balik dengan bahasa-bahasa, sebenarnya banyak istilah kiri juga yang dipakai dalam buku ini, dan kaya sekali buku ini menurut saya. Misalnya seperti dia kasih kenal kita tentang apa itu Kempetai, pasukan Jepang nggak itu, terus Kyosakai itu badan persiapan kemerdekaan nggak itu, dengan bahasa Jepang. Bahasa Belanda paling banyak juga dalam buku ini dipakai istilah-istilahnya. Jadi menjelaskan situasi dulu dan sekarang. Sekarangnya tuh ya di waktu 90-an itu, tapi sekarang juga masih relevan sih cerita ini untuk diangkat, dan bagus untuk mempelajari kembali sejarah dengan cara yang lebih mudah, yaitu melalui fiksi seperti ini. Kisah perempuan dalam buku ini, Tiwi ini, di sini bernama Tiwi, dia itu korban kekerasan seksual sebenarnya. Jadi dia bingung kok pada waktu orang-orang yang calon pahlawan menurut dia, jadi kan Belanda terus Jepang terus masuk Indonesia, mau zaman kemerdekaan ini, dia menjadi korban pemerkosaan, dan itu bukan dari Jepang ataupun Belanda, dari calon pahlawan menurut dia. Dan ketika itu merubah dia punya kehidupan betul-betul secara drastis gitu. Dia kemudian menjadi seseorang yang betul-betul berniat harus bisa bela diri. Dia cari dia bapak teman-teman, belajar bela diri, didorong, terus sampai membunuh salah satu jenderal begitu, membunuh salah satu orang gitu. Pokoknya dalam cerita ini begitu. Itu merubah dia punya karakter semuanya. Dia bahkan melakukan banyak sekali perubahan di dia punya diri gitu. Tapi itu berangkat dari satu titik di mana dia mengalami kekerasan. Jadi dia juga bekerja sebagai pembantu dulu sebelumnya. Dia tahu cerita-cerita tentang, karena dia kerja jadi pembantu di Jalan Gagasan Timur. Jadi di Jalan Gagasan itu kan seperti yang kita sudah tahu tuh tempat para petinggi lah di sana pada waktu itu kan. Jadi dia tahu dari situ. Oh, kisruh bahkan sampai dengan cerita ketika misalnya Bung Karno dan istrinya diculik, itu dia dengar karena dia kan menjadi pembantu. Jadi itu yang saya bilang, cerita ini diangkat, diceritakan dari sisi dan perspektif yang berbeda sekali gitu, dari perspektif seorang perempuan yang tertindas, yang kemudian melihat banyak sekali hal pergerakan, dan terus kemudian bangkit menjadi aktor di dalam semua skenario dan segala macam gerilya pada waktu itu. Jadi secara garis besar buku ini menceritakan kisah heroik dari seorang perempuan sendiri. Jadi kalau saya bisa bandingkan, ya kalau kalian sudah baca Paulo Coelho, Novel Matahari, nah bagus juga kalau baca ini, karena ini ada lebih puitis, lebih kaya juga dalam hal menyampaikan maksud dan tujuannya gitu, karena campur dengan perwayangan. Bayangkan judulnya Durga Umayi, jadi dia juga menjelaskan konsepsi tentang Durga dan juga Umayi. Jadi di antara kejahatan dan kebaikan gitu, di antara dua sisi gitu, dan menceritakan perempuan ini yang kemudian pada akhirnya ada di tengah-tengah itu, terjebak dalam situasi yang tertindas, terus bangkit, kemudian kembali mencari jati dirinya lagi kembali. Oke, mungkin saya tidak akan bahas lebih panjang, jauh, dan lebar, tinggi, dan dalam lagi. Tapi ini hanya sekilas saja tentang buku ini, dan pandangan saya tentang buku ini layak untuk dibaca
karena sangat-sangat menggambarkan perjuangan perempuan dari perspektif perempuan, tokoh utamanya perempuan, dan betul-betul menceritakan dia punya perjalanan sampai dengan tuntas gitu. Jadi buat kamu semua untuk mengisi waktu luang, saya sarankan bisa baca buku ini. Kamu bisa dapat di toko-toko buku yang ada di Kota Jayapura. Mungkin sekarang lagi COVID-19, jadi saya sarankan kalian cari saja PDF-nya atau e-booknya, mungkin ada Durga Umayi karya YP Mangunwijaya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah nonton. Itu review saya kali ini. Saya harap saya akan review lagi 2 hari ke depan. Stay tune on my YouTube channel. Thanks for watching. Jangan lupa share, comment, like,